Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Pernahkah kalian naik kereta api? Jika pernah, tentunya kalian sudah tahu bahwa sebagian besar bentuk lintasan kereta api atau rel adalah lurus. Ketika kereta api sudah melaju beberapa menit dari stasiun, biasanya masinis mengondisikan kecepatan kereta menjadi konstan atau tetap. Di dalam fisika disebut apakah gerak kereta api pada rel yang lurus dengan kecepatan stabil. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, simak penjelasan berikut ya. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah salah satu dari sekian banyak jenis gerak benda. Untuk mengetahui lebih mudah definisi GLB, kita cermati dulu asal-usul kata gerak lurus beraturan. Nah, kata gerak lurus beraturan terbentuk dari 3 kata dasar, yaitu 1. Gerak, 2. Lurus, 3. Teratur. Nah, gerak artinya perubahan posisi atau kedudukan, sedangkan lurus yaitu menyatakan bentuk lintasan yang lurus. Yang teratur menyatakan besar kecepatan konstan. Jadi dapat disimpulkan bahwa GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan pada selang waktu tertentu. Yang dimaksud dengan kecepatan tetap adalah benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu tertentu. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam, artinya tiap 1 jam mobil menempuh jarak 60 km. Tiap setengah jam mobil menempuh jarak 30 km atau tiap 1 menit mobil menempuh jarak 1 km. Namun pada kenyataannya, benda yang melakukan gerak lurus beraturan sangat sulit ditemukan karena pada umumnya benda yang bergerak akan mengalami percepatan dan perlambatan sehingga kecepatan benda menjadi tidak konstan. Benda hanya melakukan gerak lurus beraturan untuk beberapa waktu tertentu. Contohnya adalah sebuah kereta api yang bergerak pada lintasan sel yang lurus dan mobil yang bergerak di jalan tol bebas hambatan. Nah, ciri-ciri gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan melakukan gerak lurus beraturan atau GLB apabila memenuhi ciri atau karakteristik sebagai berikut. 1. Lintasannya berbentuk garis lurus. 2. Kecepatan benda tetap P sama dengan konstan. 3. Percepatan benda 0 atau A sama dengan 0. Kecepatan benda akan bernilai sama dengan kelajuan jika panjang lintasan atau jarak sama dengan besar perpindahan benda tersebut. Namun, jika jarak tempuh tidak sama dengan perpindahan, maka besar kecepatan benda lebih kecil daripada kelajuan. Rumus gerak lurus beraturan atau GLB. Perumusan GLB secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk kecepatan atau kelajuan benda bisa menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Untuk jarak tempuh atau perpindahan bisa menggunakan persamaan S sama dengan V dikali T, sedangkan untuk waktu tempuhnya yaitu T sama dengan S per V. Jadi kita bisa menggunakan segitiga yaitu SVT. Nah, untuk keterangannya, V adalah kecepatan, satuannya meter per second. S adalah perpindahan, satuannya yaitu meter. Kemudian T sama dengan waktu, satuannya yaitu second. Nah, S di sini bisa juga digunakan yaitu kelajuan, satuannya adalah meter. Rumus kecepatan dan kelajuan memang terlihat sama, akan tetapi secara harfiah kedua besaran ini berbeda. Kecepatan merupakan besaran vektor sehingga berharga positif atau negatif, sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar sehingga nilainya selalu positif. Jika benda selama selang waktu tertentu telah menempuh jarak sejauh S0, maka jarak akhir atau S benda tersebut dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Untuk keterangannya, S adalah
jarak satuannya yaitu meter. Kemudian V adalah kelajuan satuannya yaitu meter per second. Kemudian S0 adalah jarak awal satuannya yaitu meter. Kemudian ST sama dengan jarak akhir satuannya yaitu meter. Dan T adalah waktu satuannya yaitu second. Nah, sama halnya dengan konsep percepatan dan kelajuan, maka gerak lurus beraturan atau GLB, perpindahan dan jarak juga dianggap sama. Namun secara harfiah, perpindahan dan jarak merupakan besaran yang berbeda.